Pelantikan Kabinet Pembangunan 6 pada tanggal 19 Maret 1953 oleh Presiden Republik Indonesia selaku mandataris MPR merupakan hari yang bersejarah bagi perjalanan bangsa dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional jangka panjang tahap kedua. Sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Pembangunan 6, diangkat Dr. Andes Abdul Latif. Kebijaksanaan umum yang dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara 1993 menyatakan bahwa penciptaan dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan, terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri, pertanian dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut harus didukung oleh keterpaduan kebijaksanaan investasi, fiskal dan moneter, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, penyuluhan, penerapan teknologi, serta pengembangan dan pemanfaatan pusat informasi pasar dalam dan luar negeri. Kebijaksanaan pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja, serta pelatihan tenaga kerja terus-menerus ditingkatkan agar menjangkau setiap warga negara dan terarah pada terwujudnya angkatan kerja yang terampil dan tangguh. Kesempatan kerja terbuka bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahliannya, serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan, serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Pada awal penugasan sebagai Menteri Tenaga Kerja selaku pembantu Presiden dan sebagaimana digariskan dalam GBHN 1953, bertumpu pada trilogi pembangunan Pancakrida Kabinet Pembangunan ke-6 serta pengarahan Presiden pada sidang paripurna Kabinet Pembangunan ke-6 tanggal 5 April 1963 serta rapat paripurna Depnaker, maka disusunlah kebijaksanaan Depnaker dengan nama Sabta Karyatama Pelita ke-6 Depnaker yang terdiri dari: pertama, perencanaan tenaga kerja nasional; kedua, sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu; ketiga, tenaga kerja pemuda mandiri profesional; keempat, pemagangan; kelima, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; keenam, ekspor jasa tenaga kerja; dan ketujuh, pengembangan organisasi. Setelah dievaluasi, pelaksanaan Sabta Karyatama dan dengan perkembangan ketenaga kerjaan dikembangkan menjadi Dasa Karyatama dengan penambahan 3 program. Pertama, pembentukan Pusat Produktivitas Nasional; kedua, reformasi pelatihan; dan ketiga, pengembangan koperasi karyawan. Perencanaan tenaga kerja nasional. Penanganan masalah ketenaga kerjaan, terutama kesempatan kerja dan pengangguran, hanya dapat berhasil dengan dukungan semua pihak dan didasarkan pada perencanaan tenaga kerja. Dalam kaitan ini, Depnaker bekerja sama dengan instansi dan institusi kerja berhasil menyusun buku Perencanaan Tenaga Kerja Nasional sebagai acuan bagi seluruh jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kalangan dunia usaha swasta dalam mendayagunakan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran di semua sektor dan daerah. Penyusunan perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah berisikan pendayagunaan optimal TKI sampai akhir PJP kedua. Kita boleh bangga bahwa baru 52 tahun merdeka telah berhasil merumuskan PTKN dan PTKD. Buku PTKN-PTKD telah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada para menteri dan gubernur pada tanggal 5 Agustus 1997. Sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu. Untuk mempertemukan secara cepat dan tepat pencari kerja dan pencari tenaga kerja, maka disusun sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu di tingkat pusat dan daerah. Dengan menggunakan sistem komputerisasi yang berhubungan satu sama lain atau online system, mempercepat informasi data penyediaan dan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jenis keterampilan atau keahlian yang terencana, efisien, dan produktif.
Di beberapa daerah telah dibuka loket pelayanan informasi ketenagakerjaan yang melayani masyarakat serta perusahaan. Pengembangan kegiatan usaha pemuda mandiri profesional dengan kegiatan usaha mandiri menjadi alternatif perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Usaha mandiri dikonsentrasikan pada pendayagunaan tenaga kerja profesional. Lulusan perguruan tinggi untuk menjadi pelopor kemandirian tenaga kerja intelektual di Indonesia selama pelita ke-6 telah dilatih. Pertama, sebagai tenaga kerja pemuda mandiri profesional TKP-MP sebanyak 12.430 orang. Kedua, melalui pengembangan tenaga kerja muda terdidik sebanyak 2.500 orang. Pemagangan. Sistem pelatihan yang sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan relevansi dan kualitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan persyaratan jabatan adalah pemagangan. Pemagangan adalah merupakan penggabungan antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan pengalaman di tempat kerja atau perusahaan. Dengan pemagangan, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan. Program pemagangan yang telah dilaksanakan selama pelita 6 yaitu pemagangan dalam negeri 5.156 orang dan pemagangan luar negeri 11.628 orang ke Jepang dan ke Korea. Hubungan industrial Pancasila dan perlindungan tenaga kerja. Strategi pembinaan hubungan industrial Pancasila ditujukan untuk menciptakan suasana ketenangan kerja dan ketenangan berusaha di perusahaan dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar perusahaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dilaksanakan dengan meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan hubungan industrial Pancasila dan perlindungan kerja telah dilakukan reformasi ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan sebagai berikut. Pertama, peningkatan upah minimum regional yang semula pada awal 1993 hanya dapat memenuhi 1.400 kalori didorong menjadi dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum KFM 2.400 kalori. Pada akhir pelita ke-6 ditingkatkan menjadi kebutuhan hidup minimum KHM dengan 3.000 kalori. Kedua, peningkatan kesejahteraan dengan pembayaran upah pekerja dari 25 hari dibayar penuh 30 hari setiap bulan. Ketiga, pemberian tunjangan hari raya keagamaan THR yang menjadi hak normatif yang diterima pekerja dan keluarganya. Keempat, jaminan sosial tenaga kerja Jamsostek untuk melindungi hak pekerja. Pemerintah dengan tegas melaksanakan penegakan hukum dan perbaikan pelayanan administrasi dengan konsep One Day Service. Peningkatan aset dari 1,6 triliun rupiah menjadi 6 triliun rupiah serta bantuan dana alih profesi bagi pekerja yang di PHK karena krisis ekonomi dan moneter. Kelima, pemerintah mendorong para pengusaha melaksanakan program koperasi dan perumahan pekerja. Keenam, mendorong serikat pekerja melakukan reformasi organisasi dengan merubah struktur unitaris menjadi federasi dan saat ini terbentuk 13 serikat pekerja sektor dan 1.200 serikat pekerja tingkat perusahaan. Ekspor jasa tenaga kerja. Program ekspor jasa tenaga kerja merupakan bagian dari perencanaan tenaga kerja. Sejalan dengan itu, telah dikembangkan mekanisme yang tepat bagi penempatan tenaga kerja di luar negeri dengan memperhatikan harkat martabat dan nama baik bangsa Indonesia serta pelindungan tenaga kerja. Pengiriman TKI ke luar negeri selama ini telah ikut mengembangkan pemasukan devisa negara. Dengan makin meningkatnya jumlah dan mutu TKI yang bekerja di luar negeri pada tahun mendatang, diharapkan akan meningkat pula penerimaan devisa negara. Pemerintah telah melakukan pembenahan peraturan ekspor jasa tenaga kerja yang mengubah kesan TKI dari beban menjadi potensi untuk menyelesaikan pengangguran. Untuk meningkatkan mutu dari jumlah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri,
telah dilakukan pelatihan manajemen bagi pimpinan perusahaan tenaga kerja. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja atau PJTKI wajib membekali calon TKI dengan berbagai keterampilan dan meningkatkan perlindungan TKI sejak dari keberangkatan, selama melaksanakan pekerjaan di tempat kerjanya, sampai kepulangannya kembali ke tanah air. Pada Pelita 6 telah dikirim TKI ke berbagai negara sebanyak 1.100.028 orang dengan penerimaan devisa negara sebanyak 2.991.493.726 dolar Amerika. Reformasi pelatihan. Reformasi Balai Latihan Kerja di LK yang semula berorientasi pada penawaran menjadi berorientasi pada permintaan pasar kerja, terutama untuk kebutuhan teknisi media dengan meningkatkan politeknik profesional serta penambahan Mobile Training Unit (MTU). Departemen Tenaga Kerja saat ini memiliki 153 BLK dan KLK dan MTU dengan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 95.856 orang. Pembentukan Pusat Produktivitas Nasional. Pengembangan produktivitas tenaga kerja adalah untuk mendorong memasyarakatkan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja pada usaha kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan manajemen dan kadar produktivitas, pembentukan dan pengembangan pelayanan produktivitas, pembinaan dan konsultasi manajemen kepada pengusaha kecil dan menengah, pengulasan dan pengukuran produktivitas perusahaan dan pekerja, pemasyarakatan produktivitas dan mendorong peningkatan produktivitas, pembentukan kelembagaan produktivitas nasional, kerjasama program produktivitas internasional melalui Asian Productivity Organization atau APO, dan pemberian penghargaan prakarya di bidang produktivitas tenaga kerja bagi perusahaan kecil, menengah, dan besar. Perkembangan koperasi pekerja. Pemerintah mendorong dibukanya koperasi pekerja sebagai salah satu perwujudan HIP dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Pada Pelita ke-6 telah terbentuk sebanyak 3.330 koperasi perusahaan. Pengembangan organisasi. Guna mendukung pelaksanaan kebijaksanaan Dasa Karyatama Pelita 6 Depnaker, telah dilakukan pengembangan organisasi Depnaker dengan mengembangkan unit eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Dalam Pelita 6 telah berhasil meletakkan landasan yang kokoh dalam pembangunan ketenaga kerjaan untuk masa datang, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Depnaker melalui pendidikan di dalam maupun di luar negeri dengan jenis program pendidikan, program S2 247 orang, dan program S3 12 orang. Selain itu juga dilakukan pengembangan karir melalui kaderisasi serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Reformasi perundang-undangan ketenagakerjaan. Undang-undang yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang dan waktu mendatang. Pelaksanaannya dinilai sangat lemah, sehingga dilakukan penataan kembali serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan guna memenuhi tuntutan kebutuhan hukum. Bertolak dari pokok pikiran di atas, maka disusunlah rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disahkan oleh DPR pada tanggal 11 September 1957 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 3 Oktober 1957 untuk diundangkan dan dimasyarakatkan. Kerjasama dengan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO. Kerjasama ILO di Indonesia perlu disesuaikan dengan situasi yang akan kita hadapi dan diarahkan untuk pemanfaatan bagi para pekerja dan pencari kerja serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini untuk meredam aspek internasional dikaitkan dengan aspek politik dan perdagangan. Sampai sekarang, Indonesia telah meratifikasi 10 konvensi ILO. Ini menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dan kemauan politik pemerintah terhadap ILO.
Serah terima jabatan Menaker Dr. Andes Abdul Latif kepada Dr. Andes Theo L. Sambuaga. Pada permulaan Kabinet Pembangunan 6, kondisi perekonomian kita sedang mengalami kesulitan. Dalam bidang ketenagakerjaan, memperoleh dampak langsung dari kesulitan tersebut, baik dari sisi hubungan industrial karena kelesuan dunia usaha, maupun meningkatnya pengangguran akibat terhentinya aktivitas beberapa sektor usaha, khususnya konstruksi. Masalah ini semakin bertambah berat karena menyusutnya kesempatan kerja di beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Krisis moneter dan krisis ekonomi tersebut menyebabkan kerja keras kita selama 5 tahun terakhir ini tidak mencapai sasaran secara optimal. Sampai pertengahan tahun 1997, kita semua optimis karena banyak permasalahan yang dapat diselesaikan. Karena itu kita bersyukur dalam masa sulit pada pertengahan tahun lalu sedikit banyak dapat membantu masyarakat pekerja dengan kenaikan UMR yang cukup berarti, pemberian THR keagamaan, program jam sostek dan sebagainya dapat meringankan beban masyarakat pekerja dalam situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa beratnya beban ekonomi keluarga para pekerja apabila Depnaker tidak dapat mencapai apa yang kita sebutkan di atas. Hal itulah yang menjadikan para pekerja tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk ikut gerakan politik. Perlu dipahami bahwa fungsi Depnaker sangat mulia, yaitu membantu dan membimbing mereka yang lemah dan memerlukan uluran tangan. Mulai dari mereka yang memerlukan pekerjaan, mereka yang memerlukan pelatihan, mereka yang memerlukan perlindungan karena perselisihan hubungan kerja, dan bahkan terkena PHK. Dengan adanya dukungan dari seluruh jajaran Depnaker, betapa rumit dan beratnya tugas yang diemban. Segala macam permasalahan tersebut secara bertahap akan dapat teratasi dengan baik.